Diskusi dan bersuara cerdas ala Semadu. Semadu itu apa sih Teh? FYI, Semadu itu sekolah 52 Kota Bekasi. Oh, oke. Jadi di depan kita sudah ada tamu yang terhormat, yang pertama kali Bapak Arma, apa kabar? Halo, begitu juga kalian pada sehat. Alhamdulillah. Ya, Bapak. Sebelumnya kita ingin tanyakan untuk tahun ini Bapak alhamdulillah sudah menginjak usia berapa? Alhamdulillah, tahun ini masih saya Bapak menginjak usia yang ke-55. Alhamdulillah. Sebentar lagi terus. Wah, alhamdulillah Pak, walaupun sudah tua tapi tetap kuat, Semangat ya. tetap strong. Ya Pak. Ini pertama podcast kita ya Pak. Bagaimana tanggapan Bapak atas podcast kita ini? Tanggapan saya pas dibentuknya podcast ini adalah merupakan suatu fasilitas dari pemerintah dan khususnya dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Tentu tujuannya adalah untuk memberikan suatu fasilitas untuk teman-teman atau teman-teman kalian anak-anak SMP Negeri 52 ini untuk berekspresi dalam bentuk menyalurkan bakatnya silakan nanti di SMP Negeri 52 ini dikembangkan sehingga keinginan apapun kalian dan mudah-mudahan terfasilitasilah dengan podcast ini. Bapak, mohon maaf nih sebelumnya saya mau bertanya, Bapak sudah menjabat sebagai kepala sekolah sudah berapa tahun, Pak? Nah, sebetulnya Bapak menjadi kepala sekolah itu hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun karena di SMP di kedua kebetulan sebetulnya ya pemerintah timurnya pertama di sini, tapi kalau itu dari kementerian tapi tetap akhirnya harus bergabung di SMP. Terima. Baik Bapak, selama menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 2 Bekasi, tanggapan Bapak bagaimana tentang kondisi yang ada di SMP Negeri 2 ini? Kondisi di SMP Negeri 52 tentu karena merupakan sekolah yang baru sekolah kita ini kurang lebih sekitar baru mengeluarkan 3 angkatan ya. 3 angkatan. Nah, tentu karena sekolah baru maka banyak sekali yang harus dibina, harus ditingkatkan, harus ditambah fasilitas. Oleh karena itu Bapak sangat bangga dan bersyukur pada Dinas Pendidikan kita sudah tetap tidak istilahnya ketinggalan dengan sekolah-sekolah lain, yaitu untuk ikut mengembangkan bakat dari siswa-siswa kita. Jadi diantaranya podcast juga tidak ketinggalan, sekolah-sekolah lain dapat kita juga. Ya, semoga podcast ini berjalan dengan lancar terus menerus. Amin. Visi misi Bapak selama ingin menjabat sebagai kepala sekolah apa Pak? Selesai. Kalau visi misi secara pribadi tentu kita menyesuaikan dengan visi kota, kemudian diturunkan ke visi sekolah kita, itu adalah ingin bahwa siswa kita itu unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan takwa dan berwawasan lingkungan. Nah, tentu Bapak juga memiliki visi bagaimana caranya itu kan untuk melaksanakan visi sekolah itu. Dari mulai Bapak ingin lebih tertib lagi, kan? Iya. Lebih tertib dimulai dari masuk sekolah, tertib waktu, tertib pembelajaran,
ingin lebih berprestasi lagi dan ingin sekali anak-anak Bapak SMP Negeri 52 ini terus tidak malu-malu, tidak ragu-ragu untuk mengembangkan prestasinya, gitu kan. Bakat, keinginan yang ada di dirinya itu jangan dibiarkan, jangan dipendam, silahkan diapresiasi. Menurut Bapak, apa aja sih yang belum mencukupi untuk keinginan Bapak, ekspektasi Bapak kepada siswa-siswi di Madura ini? Keinginan Bapak sebetulnya banyak ya, banyak sekali yang belum tercapai, untuk mulai dari fasilitas untuk pembelajaran di SMP 52. Awalnya dari situ, tentu berikutnya ya, anak-anak itu dari fasilitas itu bisa istilahnya memanfaatkan dan terus dari tahun ke tahun berprestasi. Di antaranya kita kan bangunan aja belum punya ya, dalam artian masih dari SD, dari warisan SD. Kita menginginkan tahun ini, tahun 2025 ini nanti gedung di sana akan terbangun, kemudian di depan juga berbangun, kita masih bersatu dengan RW, tapi dengan Bapak tidak begitu. Jadi intinya di tengah kantor itu ditingkat, kemudian ada lorong ke depan sana, ke lapangan, sehingga terus kayak SMP seperti itu ya. Nanti bagus sekali, nanti kita tingkat, dan ini juga rapi, itu yang banyak pokoknya PR kita. Semoga tercapai semuanya. Amin. Baik Bapak, kita baru aja membaca berita terbaru ya, membahas topik terkini mengenai dunia pendidikan. Saya sangat prihatin mengenai tentang pembulian. Menurut Bapak gimana pendapatnya untuk mencegah pembulian itu? Ya, itu memang suatu berita yang sangat prihatin di dunia pendidikan, khususnya di kalangan remaja, fase usia kalian di SMP Negeri 52. Nah, tentunya Bapak berharap dan menginginkan pembulian itu jangan dikembangkan. Itu kalian sebagai pionir-pionir, sebagai anak-anak yang cerdas, anak-anak yang terampil, anak-anak yang ingin punya masa depan. Nah, itu tolong sebarkan ke teman-teman kalian dengan ajak, tentunya menyebarkannya dengan ajak, mari kita sama-sama masa depan kita, dan ajak teman-teman bersama kita maju, jangan sampai saling ngejek, saling membuli, karena kita tidak ada untungnya membuli dengan membuli, itu yang ada bagi kita, dan tidak akan maju kalau terus saling membuli, saling mengejek antar teman. Kalau misalnya ada yang membuli gitu ya, nah menurut Bapak itu sanksinya bagaimana? Kan di dunia ini sudah bisa dibayar oleh uang apapun itu ya. Jadi menurut Bapak gimana untuk hukuman yang jerak kepada siswa-siswa tersebut? Kalau Bapak sih sebetulnya bukan harus dihukum ya kepada yang membuli itu. Jadi kita seharusnya anak yang seperti itu dirangkul, ya, dalam artian lebih diperhatikan, karena misalkan yang membuli itu berarti tidak mengerti kenapa kok dia seperti itu. Barangkali dia melampiaskan badan lingkungan di rumahnya, situasi di rumahnya gimana, gitu kan, ada masalah dan sebagainya, sehingga dia melampiaskan dengan ke teman-temannya. Itu jadi harus ada rangkulan, harus ada pendekatan dari pihaknya sendiri. Itulah itu psikologis. Nah, harus ada pendekatan psikologis. Gitu. Mudah-mudahan di siswa-siswi ini nggak ada yang semacam itu. Bapak, selama di sekolah ini pegawai guru itu mencapai berapa orang? Kebetulan di SMP 52, alhamdulillah
deh, 26 orang kurang lebih gitu. Nah, kemudian gurunya sekitar 30 orang. Tapi apakah ada kekurangan dari jumlah tersebut? Untuk sebetulnya masih kurang. Kalau dilihat dari jumlah jam mengajar, guru kan memang sebetulnya maksimal untuk mendapatkan honor atau mendapatkan jam wajib mengajar itu 24 jam. Kita ini melebihi dari 24 jam. Jadi guru kali itu sampai 30 jam. Sudah itu lebih. Jadi walaupun memang untuk tambahan tunjangan itu ya harus lebih ya 24 jam. Itu kan hasilnya kalau lebih banyak gurunya ya. Apalagi wasif. Nah, apalagi dewasa masih yang memang Menurut Bapak, kita ke topik tentang pembelajaran. Menurut Bapak, apakah digitalisasi dalam dunia pendidikan bisa diterapkan di SMPN 52? Kebetulan program pemerintah itu khususnya di dunia pendidikan, di dinas pendidikan ya. Sekolah kita atau sekolah negeri khususnya di SMP Kota Bekasi itu mereka menginginkan bahwa pembelajaran itu tidak hanya dulu harus semuanya digitalisasi. Mau pembelajaran, mau asesmen gitu, itu harus digitalisasi. Karena kita akan dapat ini dari mulai papan interaktif itu sudah termasuk digitalisasi. Kemudian pembelajaran kita akibat dari COVID, selanjutnya ke sini kan terus harus pakai ada daring lah, ada setengah daring, setengah offline. Karena kita dapat nih podcast ini juga untuk masuk fasilitas untuk mengembangkan, bisa dipakai untuk pembelajaran, juga bisa dipakai untuk ya menyalurkan bakat berupa acting, berupa drama, banyak macam-macam deh, wawancara seperti ini, ya. Fasilitas-fasilitas pengembangan ini yang diberikan secara digital. Selama itu, apakah Bapak merasa ada tantangan yang sedang dihadapi yang sangat berat? Sebetulnya untuk digitalisasi di SMP Negeri 52 tantangan ya pasti ada ya. SMP Negeri 52 ini termasuk guru dan berprestasi sampai juga punya bakat ya, punya bakat misalnya nggak ketinggalan lah dengan sekolah-sekolah. Jadi ya alhamdulillah nggak terlalu ya. Bagaimana untuk pembelajaran di kelas siswa-siswi, apakah berjalan dengan lancar selama digitalisasi dalam dunia pendidikan? Pembelajaran di kelas sebetulnya untuk digitalisasi Bapak masih menurut pribadi Bapak ya itu belum maksimal perjalanan pembelajaran mungkin sekolah juga belum maksimal karena inginnya Bapak di setiap pembelajaran itu yang harus ditampilkan secara digital model pembelajarannya. Kadang-kadang kan kita kebanyakan ya diskusi ceramah masih banyak, ini kan masih banyak ceramah. Padahal sebetulnya guru itu merupakan suatu fasilitas, tidak kayak zaman dulu harus jadi fasilitator yang betul-betul jadi fasilitas. Kenapa? Karena sumber belajar itu bukan guru saja. Sekarang itu mulai dari internet, mulai pokoknya secara digital lah. Bahkan sekarang perpustakaan saja mungkin kemarin guru-guru atau teman guru di sini ikut perpustakaan pelatihan perpustakaan digital. Tentu
nanti kalian itu buku tidak seperti ini bentuknya, mungkin ada yang digital tinggal pinjem dari internet buku ini. Ebook. Nah seperti itu. Jadi perlu dibenahi setelah itu kelas. Untuk pengalaman Bapak menjadi kepala sekolah di sini, sebelum dan sesudahnya di digitalisasi pendidikan bagaimana pengalamannya? Kalau sebelum di SMP 52 ya? Iya. Sebelum di SMP 52 sebetulnya untuk digitalisasi sebetulnya baru-baru ini sih sebetulnya ya, walaupun secara menggaungnya gitu lah, walaupun yang dari sudah lama ketika Bapak jadi guru juga ya kan, untuk digitalisasi untuk pembelajaran itu dari mereka cara menggaul secara ramai sekarang. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan adanya podcast kemudian guru-guru pelatihan mudah-mudahan ya kita terus melaksanakan pembelajaran meningkat secara digitalisasi. Baik Pak. Ini ngomong tentang sekolah, apakah menurut Bapak anggota OSIS-nya nih yang ada di 52 ini cukup tampil lah untuk bertugas? Jujur saja di SMP 52 anak OSIS termasuk cukup aktif ya, cukup aktif, cukup rajin, cukup ya istilahnya kegiatan-kegiatan nggak tinggi, cuma perlu saja walaupun terutama kita kan sebagai manusia belajar ya, Iya. belajar harus terus menerus, jangan bosan-bosan untuk belajar dan harus ditingkatkan terus. Bila perlu kita studi banding ke sekolah-sekolah lain, gimana sih kita bisnis di sekolah lain ya, nah, kita harusnya jangan dulu ketinggalan di belajar lah. Nah, mungkin teman kalian juga ada kan di sekolah lain mungkin diskusi jangan tertutup ya, jangan tertutup untuk mencari pengalaman, silakan saja. Jangan tertutup. Iya, kita iya Pak. Jangan Untuk menurut Bapak di sekolah SMP 52 ini kan pasti setiap sekolah itu mempunyai tata tertib ya, kita betul masing-masing. Menurut Bapak di SMP 52 ini tata tertibnya mungkin sudah mencukupi oleh para siswa-siswinya atau tidak? Sebelum tata tertib sebetulnya sudah ya, kalau menurut tulisan. iya. Kalau cuma pelaksanaannya masih gimana yang perlu lah, namanya mungkin ya baru sekolah juga kita baru, walaupun baru tetap sebetulnya harus semangat ya. Harus semangat dan harus terus diperbaiki bagaimana caranya biar tata tertib yang sudah tercatat itu bisa dilaksanakan. Contohnya misalkan ketika ini masuk jam pertama atau jam berapa, ketika masuk ke sekolah pagi-pagi harusnya tata tertib jam berapa? Ya, 6.45. Jam 6.45 biasanya udah kumpul yang udah rapi, tidak ada lagi yang keluyuran, tidak ada lagi yang jalan sana sini udah cukup rapi. Itu jam 6.45 harusnya. Tapi kan secara kenyataan ya kan sampai jam 7 masih ada ya baru pada datang. Nah itu berarti menunjukkan tata tertib kita baru tercatat dalam tulisan, belum istilahnya harus lebih disiplinkan lagi. Itu hanya salah satu contoh ya kan, apalagi misalkan dalam pembelajaran orang ini kan ketika KBM masih waktunya KBM anak-anak tertib rapi di kelas menunggu gurunya datang. Kalau ini gurunya keluar ikutan keluar. Itu perlu, berarti perlu dibetulkan lagi, disadarkan lagi bahwa pembelajar itu harus semangat. Kan Bapak bingung apakah
tidak nyaman, apakah tidak enak dengan gurunya, apakah banyak macam-macam pertanyaan, banyak sekali. Apakah Bapak ada pesan untuk siswa-siswi SMP 52 ini agar semakin semangat gitu untuk belajar? Ya, pesan Bapak sebetulnya tidak banyak, cuma pada kalian bekasi nilai yang punya potensi, ya, potensi yang luar biasa, otak yang luar biasa, karena perlulah itu otak yang luar biasa itu dibiasakan, diasah, gitu kan. Karena kalau kita tidak dibiasakan, tidak diasah, itu akan tumpul dan tidak terbiasa. Karena menurut dokteran bahwa dengan pembiasaan itu jaringan-jaringan otak itu, sinyal-sinyal otak itu akan tersambung dan bahkan akan berkembang. Kalau dibiarkan tidak akan tersambung. Oleh karena itu tetap semangat dan memiliki modal otak yang luar biasa, semangat untuk belajar terus dan belajar terus agar kemampuan kita itu semakin terlatih dan semakin luar biasa. Pesan Bapak untuk pendengar podcast ini bagaimana? Nah, untuk pendengar podcast dimanapun berada, mari kita sama-sama SMP 52 ini adalah suatu lembaga yang perlu didukung, ya, didukung secara eksternal dari luar maupun secara internal, dan tentunya manfaatkanlah semua fasilitas yang ada di SMP Negeri 22 yang insya Allah nanti akan saya atau Bapak dan teman-teman dari sekolah itu akan menambah demi menambah fasilitas untuk anak-anak berkembang. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang di podcast kita. Sama-sama, semoga podcast ini dilaksanakan dengan benar dan bermanfaat kita semua. Amin. Baik, mungkin sekian itu saja podcast kita yang pertama dan perdana ya. Sekian dari kami berdua. Saya Naila dan